Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam calon guru penggerak hebat. Saya Feiganda SPDK, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 10.13, Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini saya akan memaparkan filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya pikir proses pembelajaran hanya bersifat monoton kepada guru. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang tidak optimal, metode pembelajaran yang biasa-biasa saja sejak zaman saya sekolah dulu, yang mudah membuat anak-anak didik jenuh untuk belajar berlama-lama di dalam kelas. Tapi sekarang semuanya berubah. Saya banyak belajar lewat pendidikan guru penggerak, khususnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sangat bersyukur mendapatkan pembelajaran dari Bapak Fasilitator, Bapak Pengajar Praktik, dan tentunya teman-teman calon guru penggerak hebat yang ada di kelas 10-13. Kami selalu berkolaborasi dan membahas tentang dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan yang telah banyak memberikan effort khususnya untuk pendidikan yang ada di negara yang kita cintai ini, Indonesia. Ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini, ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Dan inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mencakup pada potensi yang ada pada anak, sedangkan kodrat zaman mencakup sesuatu yang bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Eksplorasi konsep. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Di dalam tradisi Mapalus mengandung nilai etos, dalam hal ini sikap, kepribadian, watak, dan karakteristik siswa yang memiliki rasa tanggung jawab, solidaritas, dan toleransi yang tinggi. Dan yang sangat penting adalah bagaimana peserta didik itu memiliki rasa kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai. Pada pembelajaran demonstrasi kontekstual, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu seperti tata surya. Dalam sistem tata surya, planet-planet dan matahari selalu bergerak sesuai dengan orbitnya dan berotasi di atas sumbunya. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan anak-anak didik yang memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Biarkanlah mereka tetap bergerak pada tempatnya dan jangan ada intimidasi untuk menyamakan karakter dan kemampuan masing-masing anak didik. Biarkanlah mereka menuju transformasi pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Pada pembelajaran elaborasi pemahaman, satu hal yang paling menarik bagi saya yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Menghamba pada anak merupakan sebuah gagasan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara
pendiri Taman Siswa dan tokoh pendidikan Indonesia. Beliau mengajarkan bahwa guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Dari gagasan Ki Hajar Dewantara tersebut, mematik untuk belajar memahami dan mengerti keinginan murid, kebutuhan belajar murid yang akan berdampak pada keberhasilan murid dalam pendidikan di kehidupannya kelak. Praktik baik yang akan saya bagikan melalui pemaparan saya saat ini adalah yang pertama, sebagai pendidik, marilah kita membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan sekolah. Menyampaikan inovasi yang membangun, dalam hal ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten di dalam kelas. Sebagai pendidik juga, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat untuk mencari informasi, data-data anak siswa pada rekan sejawat, khususnya wali kelas sebagai orang tua anak siswa di sekolah. Yang kedua, mari kita membangun komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali siswa untuk mempelajari karakter masing-masing anak didik dari orang tua atau wali. Dalam hal ini, kita juga mengajak orang tua atau wali untuk turut ambil bagian dalam membina, membimbing, menuntun, dan mengarahkan anak didik ketika di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, kita menyusun perangkat pembelajaran untuk menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, mulai dari gaya belajar anak visual, auditori, dan juga kinestetik. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Lancar, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya berkati, jangan berkati, kita semua berkati. Jadi kita bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, tetapi juga mengajar, melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Mengawali pembelajaran kita saat ini, bolehkah satu orang siswa memimpin kita di dalam doa? Pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, menyebarkan cara-cara alam mengubah dan memperbaharui hidup manusia. Yang kedua, menulis perspektif tentang alam mengubah hidup siswa. Yang ketiga, membuat perjanjian masa depan dalam rangka Gaya belajar visual adalah gaya belajar anak yang fokus pada penglihatan karena perlu melihat sesuatu untuk lebih mudah dimengerti. Tipe anak ini juga adalah anak yang nyaman belajar dengan menggunakan warna-warni, garis, dan bentuk. Tipe anak visual juga lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Gaya belajar auditori adalah tipe gaya belajar anak yang mudah terdistraksi keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang mereka dengar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Gaya belajar kinestetik adalah tipe gaya belajar anak yang tidak betah berlama-lama di dalam kelas, menyenangi belajar dengan metode praktik, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, menghafal dengan cara berjalan, dan saat berkomunikasi banyak menggunakan gerakan atau bahasa isyarat. Gaya belajar kinestetik adalah tipe gaya belajar anak yang tidak betah berlama-lama di dalam kelas, menyenangi belajar dengan metode praktik, menyukai aktivitas. COVID-19 adalah virus yang paling berbahaya, cepat menular dan mematikan. Waktu ada COVID, kita selalu memakai masker. Sewaktu ada COVID, kami memakai alat pelindung agar COVID-19 tidak menular kepada orang lain. Sekarang alam memulihkan semuanya, kita sekarang sudah boleh mengadakan upacara bendera.
Dunia sudah dipulihkan, sekarang kita bisa berkumpul bersama kerumunan orang-orang tanpa memakai masker ataupun pelindung. Ya, salam. Setelah saya merefleksi tentang pembelajaran diferensiasi kemudian, saya menemukan beberapa tantangan tetapi juga solusi. Tantangannya, kurangnya motivasi diri anak didik untuk belajar. Solusinya, guru selalu memberikan apresiasi kepada anak didik sekecil apapun pencapaian yang dikerjakan. Tantangan yang kedua, ada sebagian anak didik yang sulit mengingat materi. Solusinya, kita sebagai pendidik bisa menggunakan beberapa permainan sebagai alat bantu untuk mengasah daya ingat seperti kuisis, teka-teki silang, dan games yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawadinova Cynthia. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Atap, Kelabat. Yang dapat saya pelajari dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda, baik itu gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar siswa. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu adanya persiapan untuk mengenal kebutuhan siswa berdasarkan 3 aspek tersebut. Kita sebagai guru juga harus mempersiapkan dengan matang materi ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita harus bisa memfasilitasi karakteristik gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat belajar siswa yang berbeda tersebut agar mereka sama-sama bisa memahami materi. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilary Pangkerego. Saya kelas 7 di SMP Negeri 1 Atap Kelabat. Saya sangat senang ketika belajar bersama dengan Ibu Veganda, karena saya bisa belajar sesuai dengan minat dan karakter saya. Saya termasuk tipe gaya belajar visual, sehingga saya lebih cepat mengerti dengan video-video pembelajaran yang Ibu Veganda berikan. Terima kasih, Ibu. Belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, baiklah kita sebagai pendidik selalu memberikan apresiasi, selalu mendampingi, selalu menunjang, mendukung, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan dan rekan sejawat di sekolah, dan tidak pernah berhenti untuk mentransformasi pendidikan serta potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Thank you for watching. Tetap semangat, Bapak Ibu guru hebat.